Kita ini bermain perasaan, perasaannya perasaan. Perasaannya perasaan. Itu nak kita latih. Sekarang kan model ini. Kalau ini baik kita nak kita cari, ini nyato sebenarnya. Cuman kita tak kita sadari. Nyato sebenarnya. Kalau kita dicaci wong, kira-kira macam itu, atau dihina wong lah, yang tersinggung di mana? Yang tersinggung itu. Nah, itu sebenarnya. Kalau badan ini tidak ada apa-apanya, diajak kemana laju? Diajak baik laju, diajak sara laju, tidak kati dia nolak. Senang mah itulah, dia susah mah itulah. Nah yang senang yang susah itu sebenarnya mana? Itulah dikatakan rasa ini ada rasa jasmani, ya, ada rasa rohani, ada rasa nurani. Rasa jasmani ini sakit, pedih, ya kan? Itu rasa jasmani. Manis, masam, pedas, rasa jasmani. Rasa rohani yang mana? Rasa rohani ini sedih, gembira, senang, susah, itu rasa rohani. Nah yang kita cari ini rasa nurani, rasa ketuhanan. Apa rasa ketuhanan ini? Nyaman, nikmat, lapang deh, tidak bola. Ah itu, iya, itulah. Abi pasti ngawani pipi. Iya, yang ke Kabangun itu. 4 orang mungkin dia itu pergi. Oke.
aku tuh sulitnya nak masuk ini. Iya. Iya, alimun akadir muridin asamina masina mentakalimun illallah. Ya itu tadi, barangkali mau ngomong itu waktu masih bermain di Kalimat. Iya, masih. Tadi digesek masih. Kan di istilah itu. Cari rasa. Iya, sebelum itu tegak lu gitu kan. Gelung-gelung kan. Mulai dari ambil wuduk je. Kali kalau ada orang mati ke ambil wuduk kenapa ini maknanya. Jarang ketemu tu nak apa kita. Yang ini dah ketemu ni bukan betul kan? Begitu tegak solat. Belum apa tu bersetong ke asal itu kan. Aku mau cuba mata belum lah dia sudah habis tu. Jarang ketemu tu. Sekali tak ada. Maksud aku tu. Iya. Paham aku maksud awak tu. Ya, memang sebenarnya menimbulkan rasa ini dikata ke sulit dia gampang, dikata ke gampang sulit. Seperti ini Bella. Ya kan ini kan artinya kita nak menimbulkan, mentajalikan sifat ini, ya, mentajalikan sifat ini bahwa sifat ini adalah kelakuan zat. Nah, ini yang nak kita tekan dulu. Nak kita sadar ini kan. Mulai dari yang kita nafikan tadi, mulai dari hayun sampai ke mutakalimun. Nah, ini nak kita kenian. Nak kita rasa ini kan. Namun sekali lewat baik itu dah kita tekan nian. Susah dia nak timbul. Lah sudah zat belum diri kita ni? Kira itu pertanyaannya. Sudah zat belum? Kalau diri kita ini sudah zat, itu nyata sifatnya. Nyata sifatnya kita ni, sifat kita ini bahwa itu sifat zat. Kenapa tadi? Apa tanda zat Allah Ta'ala? Tanda zat Allah Ta'ala ni tempat tajalinya di sifat. Tanda zat Allah Ta'ala itu tempat tajalinya di sifat. Apa maksudnya ini? Ya sudah nyata sifatnya bagi kita. Sudah nyata sifat ini sifat zat. Baru pacak berkata bahwa sifat ini adalah hal keadaan daripada zat. Sifat ini kelakuan daripada zat. Malah nyata belum itu? Ya kan? Nah ini memang sebenarnya sepele. Seperti kita kaji ini kan inilah terus sebenarnya. Aku tu baru paham, belum terasanya.
Baru itu nak nimbulkan rasa tu kan. baru paham apa yang dia anu gitu. Iya. Cuman rasanya belum itu. Ya. Itulah kata aku, kita ini kan permasalahan yang menjadi titik anunya nih titik beratnya itu rasa akuan kita tadi. Ya tak? Karena ini sudah tertanam puluhan tahun deh. Rasa kita ini nian. Nah, kita ini sebenarnya itu yang seperti kita kaji kan, sering kita omong ke Allah ini sebenarnya sudah nyata, jelas. Nah, tapi dikarenakan kita ini dululah nyatanya kita, sehingga seolah-olah Allah ini terhijab, tidak nyata, yang nyata kita. Padahal sudah diomong la maujudun illallah, la maujudun bihaqi illallah, ya kan? Nah, ini yang perlu dipahami nian. Maka dikatakan man abdal asma'u dunal faqad kafar. Barang siapa yang menyembah nama tidak dengan makna yang sebenarnya, kafir. Nah, Allah ini nama. Allah ini nama, panggilan, sebutan, asma. Nah, ya kan? Ya, kalau kita kembalikan ke kita seperti aku wa namo. Nah, namo ini nih adalah rasa. Contoh budak kecil yang baru tunjuk namo, belum ada rasa dengan dia, panggillah, teriak-teriaklah, belum kenal dia. Nah, setelah namo ini jadi pada diri dia, rasa ada di diri dia, panggil noleh dia. Nah, itu juga kita. Kalau sudah kita rasa, ini sudah rasa, memang ada nih rasa kita, nih rasa yang hayat, ilmu, kodrat, iradat, sama, basar, kalam tadi itu. Memang apa kelakuan daripada zat, dan nyata zat ini dalam tilian kita, timbul di rasa. Sekarang kan kita akui yang hidup ini Allah. Nah, itu baru sudah. Yang hidup ini kan zat. Zat ini diri siapa? Diri Allah. Nah, itulah diri kita yang sebenarnya. Nah, sudah. Maka kadang-kadang kan lucu. Wong pacak ngomong ke innamal mu'minuna lazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya yang dikatakan orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah bahkan bergetarlah hatinya. Ya kan? Ustaz-ustaz yang kampungan ini bukan kita ngatainya. Kebetulan bergetar hatinya. Dia tahu mana Allah sebenarnya. Itu. Yang macam kita inilah insyaallah mudah-mudahan. Itu, karena kita tahu yang disebut ini barangnya. Nah, ya kan? Itu. Karena mungkin mulai terlalu bekerja itu Iya. Ya. Istilah itu target awal ini bahkan itu kan. Kalau ngomong kasar itu target awal itu. Nama Ali tahu jawab dulu. Dulu itu Innalillahi. Iya. Nah, itulah itu kata kunci mengembalikan itu, Uri. Kata kunci innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Apabila sudah tidak kita merasa lagi yang hidup ini kita, itu sudah menginnalillahkan. Itu. Jangan lagi yang kecemanuan ini. Ya? Sekarang kan kita ini maaf ngomong, aku yakin seyakin-yakinnya. Uji kamu tidak duduk di paham, tapi sebenarnya sudah dipaham. Cuma karena ada hawa nafsu kepengen nih, macam mana nih, nah, rasa macam itu kadang-kadang tegeli dewek. Pernah
mulai wuduk solat, itu mulai wuduk, itu mulai jadi apa tu macam lah hayun lah aliman lah ini kan ikrar ni. Aku tak kira kata kamu dia lah tak suka lagi. Kata kamu tu kan, kamu tu bini ku kan. Kamu tu bini ku kan, gimana? Jadi kita tu berbalan-balan kita ngomong kan, jadi iya kan? Laju dah sudah. Nah, sudah lagi. Lah katanya Dani. Jadi contoh seperti ini, jangan kamu tu kaget salah cara nak ngatrakan. Menyadari benar maksudnya. Iya. Menyadari itu. Bukan itu menyadari kan? Menyadari itu sudah bagi ikrar kita. Iya. Nah, di dalam kita menyadari dalam sehari-hari itu, kapan begitu kita ingatkan, kita ni kan duduk di paham namanya. Duduk di paham. Nah, kita ni kan kadang-kadang terjebak oleh diri dewek. Kita ni kepengen seperti makan cabai pedas. Nah, itu nah. Nah, ada tanda. Nah, barang ini kan itu tadi. Tidak ada istilah tanda-tanda. Nah. Yang dikatakan apa? Yang nerimo yang anu itu memanglah di puncak yang bisa buktikan itu irama itu yang panas pacak kita dinginkan ini kan. Nah, kita ini kan kadang-kadang terjebak di situ. Lah sudah benar belum aku nih? Lah iya nih bukan ini. Nah, ini hari kalau dibuat pertanyaan itu. Padahal kalau kita nih, nah ingat misalnya dengan kaji ini bahwa yang hidup ini itu kan lah sudah di situ namanya. Lah mengembalikan itu. Tak perlu lagi bercari-carian. Itulah kuncinya. Nah, ini kan kalau terjebak dengan benar belum ini. Lagian yang bukan ini. Nah, itu nawin. Maka kita di sini jangan main akal pikiran. Itu kan. Kalau bermain dengan akal pikiran, maka keluar lagi hawa nafsu kita, keluar lagi kitanya. Nah, kita meyakini dan iman nih. Kapan sudah la hayyun la alimun la qadirun la muridun la sami'un la basirun la mutakalimun illallah. Dah, ingat kita kepada kaji kita ni kan. Tiada yang hidup, tiada yang tahu, tiada yang berkuasa, tiada yang berkehendak, tiada yang mendengar, tiada yang melihat, dan tiada yang berkata melainkan Allah. Nah, habis berarti Allah. Kan? Nah, sudah. Jangan lagi kacau lagi. Mak itu maksud ketika sudah berkacau dengan rumah. Kalau tidak kita selesai ini, tak diulang lagi. Kita sudah lagi. Itu. Kata lagi ni juga. Diangkat menjadi kabit, kapan masuk kantor? Aku ni kabit ya sudah dilantik kan kabit, sudah berjalan sendiri ya kabit. Nah, itu tak setiap orang nanya dah aku ni kabit. Saya tak percaya jadi kabit kira-kira itu lah. Itu jadi kuncinya seperti itu. Cuma aku terang dah kalau aku sudah omongkan, aku kebulatkan, tidak ada lagi. Ya Allah sudah. Allah kegalo. Jangan tak berani Allah kegalo ni. Allah kegalo. Itulah kunci awalnya. Aku justru berani itu. Iya, Allah kegalo. Ada mungkin Allah di luar, Allah di dalam, Allah di kiri, Allah di kanan, Allah di depan, Allah di belakang, Allah di atas, Allah di bawah, Allah di langit, Allah di bumi, Allah di awang-awang, Allah di binatang. Mana yang kita gunakan kata Allah? Nah, kenapa? Allah bikuli syai'in muhin. Sungguhnya zat Allah meliputi segala sesuatu kan? Habis. Nah, ini lah kita yakini, kita iman nih. Oh iya ini benar. Nah, tuh kalau lah ada rasa juga tak perlu nak dibaca lagi. Iya. Apa jadi nama itu tadi? Cukup paham. Itu juga tadi itu yang kata keduduk dipaham tu.
Sama saja kita tuh yang ngomong masa ilmu anjing tuh kerjaannya semua belum ada kan model itu cukup kapan jadi kita gelit ya anjing tuh ada. Nah itu yang dikatakan jadi kan. Nah cuma kita ini tadi dalam rangka tadi maksud Nuri ini dalam rangka proses. Nah kita tekan terus kan, hidup terus. Aku Kakak Win, walaupun sudah duduk di situ, supaya dia jangan hilang, kadang-kadang masih nak masuk sejadah tuh, tetap. Padahal situ sudah berdiri itu. Nah, ya aku ngomong bukan nak bersumber dengan kamu, aku duduk di sini, aku baca diri gini. Nah, apalagi nak masuk situ di dalam itu, tapi masih tetap lah hayun. Nekan sama kali mang. Supaya mantap kan? Nah, ngomong kecek-ecek, aku langsung berdiri. Itu dia apa kalau bahasa kami Padang tuh sangeknya, sengatnya aja gitu. Nah, sengatnya itu muncul dewek langsung. Itu. Aku ingat dulu Omli kan. Lagi susah tadi. Iya, cuma mintaan Tuhan. Tidak berhenti kan? Berhenti Tuhan ini. Kita tu permintaan kita besar juga. Kata-kata itu kan. Cuma kita menunggu kan. Iya. Iya. Nah itu kan karena itu tadi. Itu namanya maksudnya apa? Untuk menimbulkan yakin pada diri, menimbulkan yakin kita, tidak ada keraguan. Contoh model ini, segala di dalam ayat Al-Quran itu kan artinya kalamullah. Kalamullah, makanya kita ini wajib mengimani, wajib, iman kita itu wajib kepada kitab Al-Quran kan. Iman, arti iman apa? Itu tadi yang kita omong tadi. Nah, iman ini baru diyakini di dalam hati, diucapkan dengan mulut dan dilakukan dengan perbuatan. Itu iman. Tapi rupa iman. Nah, rupa imannya apa? Kita sudah meniadakan selain daripada yang dikatakan oleh Al-Quran tadi. Kira-kira itu rupa iman. Seperti katanya Pak Asbahu alaikum bi nikmatihi zahiratan wa batinan, bahwa sesungguhnya sudah aku penuhi nikmat kamu tu nikmat zahir maupun nikmat batin. Nah di sini kita rupa iman kita mana? Rupa iman kita ya kita rasakan, oh iya benar ini. Zahir aku ini nikmat, batinku ini nikmat. Nah, itu. Maka ditantang oleh Allah di dalam surah Ar-Rahman itu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu ragukan? Nikmat mana lagi yang kamu anukan? Nah, bagi siapa? Ya bagi yang kita tilik tadi. Tuh. Kalau kita rajin mempraktekkannya dalam sehari-hari, kesadaran kita akan diri yang sebenar diri ini dengan paham yang sudah kita dapat, insyaallah yang psikok kuncinya jangan dicari-cari lagi apalah benar ini, apa benar ini, udah paham, jalani baik. Kalau kita rasa Palembang konyol ke baik, orang sudah dapat sudah konyol ke baik. Nah, iya.
Lumbu punya. Sikok macam kalau buat maco ayat. iya. Kalau kita maco ayat tu, kalau kita ingat, janganlah lupa. Kalau kita orang jadi babi bewai, Iya. malah tak lupa ingat. Iya itu. Ya kan? Kalau konyol ke kan? Konyol. Nah, Nah, kita ni kapan ni? Saya macam ayat. iya. Orang siasat ni. Dah hampir tu, dah sampai di mana kita tadi tu? Kalau nak dicari di Iya. tu tak bertemu. Tak semua. Oh, tu. Ah. Nyambung dia. Yang Itulah. Jadi kita ni kan, kita yang ngomongkan. Di dalam kita menghantarkan sembah itu tadi. Sebenarnya kalau kita sudah mulai masuk ke kaji kalam, bukan kaji sifat 20 lagi, dah masuk ke kaji kalam. Artinya apa yang dikata ke kaji kalam ni? Seperti kapan Allah itu bernama Allah? Bila Allah itu bernama Allah? Tidak. Jadi kapan kita buka kaji-kaji itu kaget ngeluang. Iya, bukan yang ngeluang. Tapi ini pertanyaan benar. Kapan Allah itu bernama Allah? Seperti Erwin, kapan Erwin bernama Erwin? Baru lahir nama Erwin, bukan belum Erwin, bayi. Setelah dimerhabake, dipotong kambing, baru bernama Edwin. Begitu juga Allah itu kapan dia bernama Allah? Bernama Allah itu setelah ini bernama Allah. Kasar ngomong setelah sempurna. Kalau dia masih zat semata-mata belum bernama Allah. Itu pahami. Dia bernama Allah sudah ada af'al, asma, sifat, zat. Baru bernama Allah. Maka dikatakan Allah itu siapa? Ya Allah itu apa? Asma, sifat, zat. Yang bernama Allah tu jangan tak tahu nanti nama itu. Yang mana? Af'al bagi Allah tubuh. Itu. Maka dikatakan lagi dikaji dalam apa asal kulit, apa asal daging, apa asal urat, apa asal tulang. La kulitku ilaha dagingku ilal Allah, ilal tulangku Allahu. Apa? La kulitku ilaha dagingku ilal uratku Allahu tulangku. Maka Anna kata Tuhanku, aku yang ada sekarang. Kalau sudah seperti itu, Allah sendiri berkata, Anna kata Tuhanku, aku yang ada sekarang. Jadi kita tinggal liyo ke kalau kita buka tanya dengan wong yang tidak ada paham, tidak ngerti, tidak duduk di kaji ini, tidak baca, memang nak jawabnya kapan Allah itu bernama Allah. Dia bernama Allah setelah sempurna. Ini tak mungkin bernama dinding. Sebelum diri tegak model ini, tak belum sebut dinding, masih disebut semen, masih terpisah-pisah, masih koral. Setelah dia apal asma sifat zat, ada melingkup situ, itulah Allah. Kalau masih menunjukkan sifat jamal, masih sifat. Masih menunjukkan sifat kaharnya, masih sifat. Ya seperti kita contoh pernah kita buka itu benernya.
belum pacak disebut pempek, ya kan? Kalau dia masih terpisah sagu, masih terpisah ikan, terpisah garamnya. Setelah satu esa, baru itu artinya sempurna. Sudah sempurna baru sebut pempek. Kalau dia sudah sempurna pempek, jangan lagi nyebut sagu. Itu. Jangan lagi sebut ikannya. Ya sudah, pempek. Itu, nak paham itu. Nah, kabeh ningkat di sini. Kapan sudah paham ini, sudah ada rasa di sini, baru kita buka, kita ningkat. Siapa yang menyembah Allah? Siapa yang disembah? Nah, itu kan. Di mana tempat diri menyembah? Di Muhammad. Apa buah sembah? Adam dikembalikan ke Muhammad. Apa isi sembah? Iman, Islam, tauhid, makrifat. Apa iman? Apa Islam? Apa tauhid? Apa makrifat? Kelanjutannya itu. Jangan dikata lah, sudah kan ini. Cuman aku ni nak nekan ini dulu, mau dinuri tu, tapi tu belum dulu. Iya, lah sudah kaget tauhid baru benar. Hidup Allah, hidup aku kan, hidup Allah selama-lamanya. Tahu Allah, tahu aku, tahu Allah selama-lamanya. Sudah tahu Allah selama-lamanya belum kita nih. Masih aku, kadang Allah, kadang aku. Nah, ini. Jadi begitu timbul rasa, sudah ada rasa, inilah yang ikrar kita selanjutnya apa? Kapan sudah timbul rasa hidup pakai pulang tepati, pulang tepatri maksudnya itu. Apa? Hidup kita pakai sampai mati, tidak lepas lagi, tidak bergeser lagi. Kalau bahasa Padang aku tuh kalau ngomong bahasa, yang dia aku ini bahasa guru, bang yang kesampai gini. Tak menyong lagi ya, tak lagi berubah, tak bergeming lagi. Nah itu mantap. Mantap. Tak ketik beda Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itulah pakaian. Nah, untuk menimbulkan kembali lagi problem nuri, itu lari. Jadi prakteknya kita pejam ke mata, seolah-olah di tempat gelap, seolah kita tidak hati, kita lihat kan. Nah, kita bersuara, entah nak bersuara apa ya? Anggaplah modern, nak bernyanyi lah, kira-kira. Kita cari bernyanyi ini. Nah, ada ini kan suaranya, ada anunya. Nah, itu yang dikatakan ngomong itu, kita tulik yang berbicara itu, kita pandang yang berbicara itu. Nah, kita kan tidak pandang yang lain, kita pandang yang bersuara itu. Nah, ketemu kan ya kan, kita kan sudah ngomong, kita kan sudah tahu siapa yang berkata, siapa yang mendengar. Seperti Maji Nuri ini jendelanya baik, yang berkata, yang berbuat ini yang di dalam. Nah, orang dalam rumah tuh. Nah, orang dalam rumah itu mana barangnya? Ya kan tidak ada wujud, katik bentuk, katik rupa, tapi nyata adanya.